Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, murid-murid keterampilan TKJ kelas 11 dan kelas 12 juga ya. Ini karena temanya kurang lebih sama di semester ini, kita akan memastikan lagi kalian sudah memahami. Jadi Bapak ulang sekali lagi, cara beli domain murah. Jadi domain murah itu mulai dari harga 3.000 sampai 5.000. Misalkan ada beberapa penyedia domain murah nih, misalkan yang sudah kita praktekkan di minggu sebelumnya, beli domain murah di idwebhost.com. Ini ada menu promo. Jadi misalkan nanti tanggal 17 sampai 18 Agustus ada promo domain.id, domain keren nih lah, dan domain mahal biasanya. Harganya mulai Rp8.000 dan ada kode kupon yang harus dimasukkan. Nah, yang kemarin kita sudah mencoba domain ini MyID BizID di harga Rp3.000 dan tanpa kode kupon. Ini di idwebhost.com. Kita juga bisa ke doublehost.com yang juga menawarkan promo domain serupa. Kita lihat dulu lah promo domainnya. Nah ini tapi harganya Rp5.000. Jadi kalau tadi idwebhost.com Rp3.000, di doublehost.com ini Rp5.000. Cuma ada tambahannya, yakni web ID. Sementara di idwebhost.com itu hanya menawarkan dua jenis domain ya, MyID dengan BizID. Sementara di doublehost.com tadi kita lihat tadi web ID ya. Web ID harganya juga Rp5.000. Jadi nanti silahkan. Kita di sini ya, di idwebhost.com. Jadi dengan apa istilahnya yang harus kalian kuasai sebelumnya adalah beli domain. Jadi Bapak anggap kalian sudah beli domain. Jadi nanti caranya beli domain kan di sini ada. Nanti tinggal kalian coba saja. Yang penting nanti siapkan email khusus untuk pembelian domain. Boleh email pribadi, tapi Bapak sarankan lebih baik email untuk pembelajaran saja. Jadi email cadangan. Kayak ini. Dan nanti kalau sudah membayar, ini Bapak perlihatkan dulu lah harganya. Ini kan harganya Rp3.000. Mendaftarnya tanggal 6 Agustus. Jadi berlakunya 1 tahun. 3.300 sekian. Oke. Sudah? Siap? Sekarang kita masuk ke pembahasan ini. Tata cara masuk ke akun domain kalian, merubah name server, memeriksa status propagasi domain, dan login ke akun direct admin panel hosting kalian. Oke, yang pertama kita masuk login ya. Jadi jangan sampai lupa. Ini kalau perlu passwordnya dicatat, disimpan di tempat tertentu supaya nanti kalian bisa masuk login. Jadi kalau misalkan kalian lupa menyimpan passwordnya dan lupa, ini bisa menggunakan fitur lupa password. Ini lupa password di sini. Jadi nanti akan mereka kirimkan ke email kalian permintaan reset password seperti ini. Nanti tinggal klik reset password, ganti passwordnya, dan pastikan sekali lagi jangan sampai kalian lupa. Jadi harus disimpan. Oke, itulah. Bapak login dulu. Ada kode validasinya RHW4G. Kita klik masuk. Jadi pastikan berhasil dulu loginnya, jangan sampai lupa. Ini seperti ini tampilannya. Jadi kalian kalau sudah masuk ke akun idwebhost.com kalian ini, kalian bisa klik yang di sini, klik domain sini, menu domain, atau klik yang tulisannya satu domain ini. Bisa itu ya. Jadi domain ini misalkan di sini. Nah, nanti terhubung ke beberapa domain yang sudah kalian beli. Kalau misalkan lebih dari satu, kalau ini kasusnya Bapak ada pesan satu domain tapi tidak dibayar.
tidak dibayar, rupanya tidak bisa hilang gitu ya tampilannya ini. Ya, kita abaikan saja. Itu tadi menu domain atau yang tadi di tulisan satu domain ini. Nah, sama ya masuknya. Langkah berikutnya, setelah masuk ke daftar domain kita, kalian klik yang warna hijau ini di menu status ini. Di menu status ini ya. Ini di menu status, ini ada tulisannya aktif. Kalian klik di sana. Oke. Domain ini yang sudah kita beli. Langkah berikutnya kita masuk ke menu di sebelah kiri sini. Ini di sebelah kiri sini ada tulisannya name server. Itu kita klik. Oke, kita klik ini ya. Nah, kemudian di sebelahnya ini kita klik yang gunakan name server lain. Ini masukkan yang ini. Masukkan DNS yang ini. Di name server 1, name server 2 kalian masukkan yang ini. Oke, sudah ya. Jika sudah, nanti kalian klik simpan atau ganti name server. Dan ini cukup dilakukan satu kali saja. Pastikan jangan sampai ada terbuat spasi. Jadi kadang-kadang ada terbuat spasi itu entah spasi di sini, spasi di depan, atau spasi di belakang. Ini pastikan jangan sampai keliru penulisannya ini. Jangan sampai juga terbuat spasi. Oke, kalau sudah kita cek ini ya, catatannya nanti juga akan Bapak share di grup TKJ kita. Ini berikutnya kalian harus masuk ke dnschecker.org. Jadi DNS checker ini bagi yang ingin tahu apa itu DNS. Jadi kita nanti Bapak juga akan sharekan ini. Jadi name server ini, domain name server ya, sistem nama domain. Ini sistem yang menerjemahkan nama domain kalian. Tadi misalkan domain kita kan namanya ini ya, Jenal Mutakin Biz ID. Nah, ini kan lebih mudah diingat, lebih mudah dihafal ketimbang menggunakan angka. Ini seperti ini. Nah, karena nanti merujuk kepada hosting atau servernya. Jadi singkatnya domain name server itu seperti ini lah. Domain name system ya, bukan domain name server. Name server itu sendiri, name server tadi ya, name server itu untuk ini apa istilahnya, kita hosting di mana gitu. Kita hosting, kita naruh website kita di server mana atau di hosting mana. Jadi nanti ini yang menerjemahkan dan menghubungkan domain kita ke hosting-hosting yang lain. Kayak ke internet yang lain. Oke, sudah kita masukkan domain kita ini. Seperti ini ya. Pastikan juga jangan sampai ada spasi di depan atau di belakang. Jika sudah, kita klik search. Nanti pastikan hasilnya ini centang hijau seperti ini. Centang hijau itu berarti menandakan domain kalian sudah terhubung ke server yang nanti Bapak daftarkan satu persatu domain kalian. Makanya domain kalian wajib dikirimkan ke Bapak. Nih seperti ini ya. Yang baru Bapak daftarkan kemarin baru Padil Mubarak ya. Padil GBT Mubarak. Tapi mungkin Padil belum melakukan setting name server. Oke, gitu ya. Jika ini sudah hijau, artinya sudah terhubung, maka langkah berikutnya kita masuk ke akun direct admin panel kita. Nanti ini semuanya Bapak kasihkan username, password untuk login ke direct admin panel kalian. Oke, ini ya. Ini tinggal di copy saja. Kemudian ini sudah seperti ini ya. Nanti username, password juga Bapak kasihkan. Dan nanti jangan khawatir, passwordnya boleh dirubah. Supaya nanti memastikan tidak ada teman kalian yang login dan mengutak-atik atau mengcopy mungkin website kalian. Ini ya, untuk langkah awal kita menggunakan password ini, nanti silahkan dirubah. Nanti untuk berubah
akan Bapak perlihatkan menunya. Tapi ingat, jangan sampai kalian lupa password. Di passwordnya jika sudah dirubah nanti diharap disimpan. Oke, kita coba masuk dulu ya. Coba masuk dulu tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi target pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin nanti kalian berhasil mengupload template HTML atau website HTML yang sudah kalian edit ke dalam hosting kalian ini. Jadi nanti kalian siapkan dulu folder HTML kalian. Ini kebetulan Bapak sudah ada menyiapkan seperti ini. Jadi kita coba cek dulu, lihat. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Ini masih offline, masih di localhost seperti ini. Seperti ini ya. Oke, ini. Nah, website ini yang nanti Bapak online kan. Caranya, siapkan dulu. Kalau ini kan dalam bentuk folder nih. Nah, dalam bentuk folder ini, kalian harus bikin, ini dikompres dulu. Ini dikompres atau arsip dalam bentuk zip. Ya, dalam bentuk zip ya. Jadi, folder website HTML kalian yang minggu kemarin sudah kita edit, itu dikompres dulu dalam bentuk zip. Jadi jika kebetulan sudah Bapak siapkan zipnya, yang ini besarannya cuma 2 MB saja ya. Ini, kalau sudah, nah di akun direct admin panel kita, ini kalian masuk ke file manager ya. Bapak lupa. Ya betul, ini file manager. Silakan cari menu file manager. File manager. Oke, sudah. Ini file manager ya. Nah, khusus di bagian sini agak hati-hati nih menempatkan file HTML tadi. Jadi yang pertama harus diperhatikan ya. Kita masuk ke domain. Kemudian kita masuk ke ini, ke domain kita. Ini kan ada folder namanya domain. Setelah folder domain ini ada folder domain utama kita. Nah, ini kan banyak pilihannya nih. Banyak pilihannya. Kalian masuk lagi ke sini, ke public HTML. Nah, yang ini. Public HTML, klik dulu. Double klik ya. Nah, double klik. Ini berarti sudah masuk. Jika sudah masuk ke folder public HTML, jangan lupa untuk menghapus file index HTML ini. Ini file index HTML, ini dicentang. Kemudian di sini, ini ada remove ya. Yang di sini. Ini centang dulu filenya, file yang tidak terpakai, bawaan dari hostingnya. Kemudian pilih keranjang sampah ini ya, tulisannya remove. Kita klik remove. Dan nanti di bagian move to trash-nya kita hilangkan centang. Jadi maksudnya benar-benar kita hapus total, hapus permanen. Nah, karena kalau ini masih tercentang tuh berarti masih masuk kayak recycle bin kayak gitulah kalau di Windows. Dan karena hosting kita storage-nya terbatas, jadi kalau ada file yang benar-benar tidak dipakai, itu harap di-delete secara permanen. Oke. Ya, kita remove. Berikutnya, bagaimana cara memindahkan file zip HTML tadi dari komputer kita ke sini, ke hosting kita. Nanti caranya di sini ya. Di bagian menu paling atas ini kan ada folder, ada segala macam ini. Kita pilih upload. Kita pilih upload, kemudian kita sudah menyiapkan HTML tadi ya, file HTML zip tadi. Ini di sini, ini PKBM Nurul Ilmi zip tadi. Ingat dalam bentuk zip. Kalau sudah, kita klik open dan kita klik start upload. Nanti ada proses mengupload file zip kalian. Jika sudah, ada tandanya hijau seperti ini, tandanya bahwa sudah terupload, kita klik done. Sudah masuk ya. Berikutnya, ini kita ekstrak dengan cara klik kanan, kemudian pilih ekstrak. Oke, seperti ini ya. Ini pastikan kalian mengekstraknya di folder domain. Ini di sini.
folder domain, kemudian domain kalian, domain utama ini jadi domain utama ya. Nanti setelah ini Bapak tunjukkan kalau ingin kalian latihan di subdomain namanya. Subdomain itu kayak semacam ya subdomain, domain bukan domain utama. Ini domain utama. Nanti Bapak perlihatkan bagaimana atau apa yang disebut dengan subdomain atau subdomain tadi ya. Ini folder public HTML sudah pas. Kita klik ekstrak. Nah, seperti ini. Nah, ini jika terjadi kasus seperti ini, PKBM Nurul Ilmi ada lagi membentuk semacam folder baru seperti ini, itu harus dikeluarkan. Dikeluarkan itu maksudnya ditaruh lagi ke public HTML. Karena nanti gini. Nih ya, Bapak contohkan. Kan kalian mau mengakses website kalian, subdomain utama kalian kan ini. Nah, isinya kan tidak ada nih. Coba kalian lihat. Ini subdomain utama kalian, tapi tidak ada isinya. Isinya malah 403. Itu artinya tidak ada apapun di website kalian. Sementara kalian tadi merasa sudah ada mengupload sesuatu. Masalahnya, kalian mengupload ke folder ini. Hasil ekstrakan tadi ya, hasil ekstrakan yang template HTML tadi ternyata jadinya kayak folder baru. Nah, jadi kalau mau mengakses folder baru ini, ya terpaksa kita menggunakan garis miring PKBM Nurul Ilmi. Nah, kayak gitu. Kita cek dulu sekali lagi, apakah sudah betul? Ya, seperti itu ya tulisannya. Kita enter. Nah, baru bisa masuk. Kalau alamat domain kita yang seperti ini, kan repot nih. Terlalu panjang. Padahal kita pengen yang ini itu ditaruh di sini. Maksudnya ketika kita mengakses domain utama kita yang ini, itu munculnya yang ini. Munculnya yang ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya tadi. Caranya yang PKBM, folder PKBM Nurul Ilmi ini semua folder, semua file dan folder yang ada di folder sini tadi kita move, kita pindahkan. Ya, kita klik kanan, kita move. Nah, kita klik yang public HTML. Ya, kita klik public. Jadi nanti alamatnya seperti ini. Nah, kita masukkan ke folder public HTML. Sekarang kita klik move. Sekarang kita lihat hasilnya. Website kalian, domain kalian. Nah, sekarang sudah muncul di domain utama kalian. Gampang ya caranya ya. Seharusnya ini tidak masalah buat kalian. Karena kemampuan wajib yang harus dimiliki yang mau meng-online-kan websitenya, HTML terutama dulu ya, untuk latihan praktek pertama ini, maka harus bisa kayak gini, mengupload dan nanti mengedit. Sudah, jika sudah, kita tutup. Bukan kita tutup ya, kita kembali ke PL Manager tadi. Sekarang, bagaimana jika ingin mengedit? Ini contoh tulisannya. Selamat datang di website PKBM Nurul Ilmi. Mau kita ganti dengan nama lain? Bisa. Nanti caranya, kalian masuk ke PL Manager. PL Manager ini ya. PL Manager Direct Admin kalian. Ke folder Public HTML. Kemudian jangan lupa, untuk mengedit halaman depan di sebuah website, terutama yang berbasis HTML dan CSS saja, itu kalian harus mengeditnya di file ini. Di file index HTML ini. Kita double klik ya. Nah, seperti ini tampilannya. Apa nih mau dirubah? Oke. Kita mau merubah, nih judul ini. Ini judul ini kan PKBM Nurul Ilmi yang di sini. Ini mau kita rubah menjadi misalkan PKBM Jainal Mutakin misalkan. Ya. PKBM Jainal Mutakin. Kemudian di ini. Nah, ini kan PKBM nih. Nah, ini kita ganti dengan Jainal Mutakin. Sudah, anggap dua itu dulu ya. Sekarang kita save filenya. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, ini kalau kalian lihat di
bagian title, bagian atas ini, nah ini sudah berubah menjadi PKBM Zainal Mutakin. Kemudian di sininya pun, oh ini belum berubah ya, PKBM Nurul Ilmi. Harusnya berubah nih. Kita lihat dulu apa yang mungkin tertinggal. Oh, sininya. Berarti yang ini tadi ini mungkin entah tulisan di bagian CSS bagian mana itu ya. Kita sini, ganti sini. Sini, kemudian kita save. Kita refresh lagi. Nah, seharusnya sudah berubah ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal mau merubah di bagian mana nanti. Nah, kalau mau merubah misalkan tulisan sini, kalau mau gambar ya, untuk gambar nanti kita lihat. Kita lihat untuk yang gambar ini di sini ya, betul ya. Kemungkinan ini gambarnya ini sudah kayak semacam background lah gitu. Background yang kebetulan di sisi bagian atasnya nih ada logonya. Nanti kita juga bisa melihat satu persatu di sini. Apakah nanti ada yang merefer ke logo atau mungkin kayak gini ya. IMJ1JPG. IMJ1JPG. Jadi ini kita bisa lihat di sini ya, folder IMJ. Kemudian ada satu. Ini bisa kita kalau kita double klik, nah maka akan kelihatan ini fotonya. Ini kita lihat logo. Nah, logonya berarti yang ini. Berarti kalau misalkan mau ganti dengan logo kita, misalkan ya kita coba kita upload salah satu file logo madrasah kita mungkin ya. Ya misalkan yang ini kita upload. Nah, ini misalkan logo kita ya, ini logo aslinya. Logo yang aslinya ini kita rename, kita klik kanan, rename. Itu mau kita jadikan logo 2 dulu. Logo 2. Kita rename, sementara yang hasil uploadan tadi kita kasih nama logo. Nah, kayak gitu. Jadi ini yang aslinya logo 2, yang ini yang logo madrasah kita. Sekarang kita lihat apakah ada perubahan. Ya, jika tidak ada perubahan itu biasanya karena cache browser masih menyimpan logo yang sebelumnya. Jadi biasanya kita harus membersihkan cache browser atau membuka di mode penyamaran. Ini seperti ini, bisa kalian lihat di bagian sini. Nah, di bagian logo sini tadi ya, logonya ini kan sudah berubah menjadi logo madrasah kita. Sementara di browser biasa ini belum berubah. Nah, ini namanya cache browser ya. Jadi untuk melihat perubahan atau kalian ingin melihat perubahan yang kalian lakukan, terutama yang berkaitan dengan gambar ini, foto, logo, segala macam tuh, misalkan kalian merasa sudah mengupload fotonya, sudah merubah seperti yang tadi Bapak lakukan, ternyata tidak muncul hasilnya, itu jangan-jangan cache browsernya harus belum dibersihkan. Jadi cara membersihkan cache browser di browser laptop atau komputer kalian, tekan Ctrl+Shift+Del ya. Nah, Ctrl+Shift+Delete, kemudian di bagian delete browsing data ini kita pilih advance dulu, kemudian all time, kemudian dicentang semuanya kecuali password. Ya, karena password kan berguna untuk menyimpan password di komputer yang kalian gunakan. Jika sudah, kita klik delete data. Jadi nanti semua cache browser itu terdelete atau direset. Kita tutup juga ya. Kita masuk ke browser Google Chrome kita, kemudian kita ketikkan Zainal Mutakin BIS ID. Nah, seperti ini. Kalian lihat logo sekolah kita sudah berubah. Nah, itu gambaran sederhana. Sisanya nanti kalian bisa ngutak-atik sendiri, bisa mencoba sendiri. Oke, ini dulu ya. Ini yang terkait domain utama. Sekarang kita masuk ke
pelatihan yang materi yang kedua, yakni membuat subdomain. Kalau ini kan domain utama, nanti ada lagi subdomain. Oke, caranya kalian masuk dulu ke akun direct admin panel kalian. Jadi kalian masuk ke akun direct admin panel kalian. Ini Bapak bookmark dulu ya, supaya nanti tidak susah mencarinya. Kemudian kita sign in. Udah ya, sign in. Kemudian di menu account manager ini, di menu account manager kalian klik subdomain management. Subdomain management ini kalau kita ingin menambahkan subdomain. Contoh misalkan kita klik yang hijau ya, add subdomain ini, kita kasih nama subdomainnya latihan 1. Ya. Jadi nanti kalau sudah kalian mengetikkan nama subdomain, sebenarnya bebas saja namanya, tapi karena kita untuk praktek, kalian bisa mengikuti langkah seperti Bapak ini, misalkan latihan 1. Jadi nanti ininya jangan diutak-atik ya, jadi biarkan saja seperti ini, default seperti ini, kemudian kita add subdomain, nanti akan muncul seperti ini. Jika sudah, kita kembali ke menu semula, menu awal, kemudian berikutnya kita masuk ke file manager. Nah, sama juga seperti tadi. Kalau tadi kan di subdomain, ini di domain utama, ini di subdomain 1 yang sudah kalian bikin tadi. Jadi kalau mau menambahkan template HTML, misalkan tinggal double klik, kemudian masuk ke public HTML, dan jangan lupa file index HTML bawaannya ini dihapus, di remove ya. Dan jika ingin menambahkan file HTML yang baru, kalian nanti tinggal upload seperti yang tadi. Misalkan Bapak contohkan lagi ya. Bapak siapkan dulu template HTML. Template HTML-nya Bapak cek dulu index HTML ya. Oke, ini misalkan seperti ini. Oh, tapi ini berat nih. Kita cari yang ringan-ringan saja. Template HTML-nya. Template HTML. Nah, misalkan School Lab. Oh, ini juga bukan. Ini template untuk template HTML ya. Template HTML. Sepertinya di sini tidak ada ini template HTML. Template HTML. Oke. Saya cek sekali lagi. Mungkin ini ada yang bisa diambil. Nah, ini mungkin ya. Ini ada Al-Ikhlas main ini. Dan coba kita coba lihat dulu, kita ekstrak. Kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Oke, ini cukup bagus ya. Websitenya cukup bagus. Nah, untuk menghindari tadi dia membentuk semacam folder yang kayak gini tulisannya. Jadi nanti caranya kalian ketika sudah memastikan template HTML-nya sudah bagus, ini masuk ke dalam folder sini dulu. Jadi yang di sininya, nah yang ini di select all semuanya, kemudian baru klik add to archive. Nah, baru kalian bikin nama baru Al-Ikhlas misalkan ya. Al-Ikhlas zip. Nah, seperti ini. Ini kita taruh dulu di tempat lain. Sini mungkin ya. Oke, Al-Ikhlas zip. Sekarang kita masukkan. Kita upload file Al-Ikhlas zip tadi. Ini ya. Kita upload. Sudah selesai. Sekarang di file Al-Ikhlas zip ini tadi kita ekstrak. Kita ekstrak, pastikan ya masuknya ke sini, ke public HTML sini. Jika sudah, kita ekstrak. Nah, seperti ini. Jadi cara mengaksesnya,
Kalau ini tadi domain utama kalian, isinya ini. Kalau subdomain berarti nanti kalian tinggal menambahkan, nah kayak gini. Seperti ini ya penamaannya. Latihan 1, titik, dan ini domain utama kalian. Ini domain utama kalian, ini disebut subdomain. Karena ada tambahan sub di sini, subdomainnya. Kita enter. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi seharusnya kalian bisa melakukan upload template HTML dulu ya. Ini dulu yang paling gampang dulu kita. Karena ngeditnya pun juga tidak susah. Nanti kalian kalau mau ngedit misalkan pendidikan Islami, ini nanti tinggal cari file index HTML-nya, double klik, kemudian kalian rubah. Jadi misalkan PAUD Al-Ikhlas menjadi PAUD Al-Mutakin misalkan ya. Ini di ininya. Kemudian di bagian namanya sini juga bisa dirubah. Di mana lagi ya? Nah, ini sudah cukup ini misalkan. Jadi ketika kita refresh berubah namanya. Baiklah, itu saja dulu untuk penjelasan mengenai domain. Jadi nanti kita review ulang sekali lagi ya. Kalian harus berhasil masuk ke akun domain kalian, ya, akun domain kalian di ID web host. Kemudian nanti kalian nih, selanjutnya kalian mengubah DNS-nya, memasukkan name server 1, 2 di akun domain kalian. Oke, itu aja dulu sementara dari Bapak. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.